Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saya terima nikah dan kawinnya Sabila Pangestu binti Rohmanto Pangestu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan 50 gram dibayar tunai. Ucapan ijab kabul dari mulut seorang lelaki bertubuh tegap dan memakai pakaian pengantin warna putih itu terdengar begitu lantang dan lancar, hanya dalam satu tarikan nafas, menggema ke seluruh sudut masjid yang dijadikan tempat akad nikah. Semua yang menyaksikan acara sakral itu nampak lega, namun ada beberapa yang menampilkan raut sedih, tak terkecuali sang pengantin wanita yang sedari tadi menunduk dengan kedua tangannya yang saling mengatup. Secara serempak semua orang yang ada di sana mengucapkan kata hamdalah, mensyukuri proses ijab kabul berjalan dengan lancar. Setelahnya penghulu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa, ditambahi dengan beberapa petuah tentang pernikahan dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan pasutri baru itu, hingga diakhiri dengan menandatangani berkas-berkas. Begitu semuanya usai, penghulu menyuruh sang pengantin untuk bertukar cincin. Dengan gerakan sedikit kaku, sepasang pengantin baru itu menurut. Posisi mereka saat ini sudah duduk berhadapan dan saling menunduk. Tangan kanan pengantin pria meraih cincin yang ada di kotak beludru, kemudian mengarahkannya ke jari manis gadis di depannya yang kini sudah menjadi istrinya, dan menyematkan benda bundar berwarna putih itu di sana. Begitupun dengan pengantin wanita, dia juga melakukan apa yang tadi suaminya lakukan. Setelah itu dia meraih tangan suaminya itu dan menciumnya takzim. Sementara si pemilik tangan meletakkan tangan lainnya di atas kepala sang istri sambil membaca doa. Detik berikutnya kedua pengantin mulai menjauhkan diri. Untuk beberapa detik mereka saling berpandangan sebelum akhirnya saling memalingkan. Bagi pengantin lain biasanya akan merasa senang dan haru setelah acara pernikahan, namun tidak untuk Sabil. Jelas saja karena ini adalah bukan murni keinginannya, menjadi sosok pengganti sepupunya yang telah kabur entah kemana beberapa jam sebelum akad dilaksanakan. Harusnya dia hanya menjadi seorang tamu dalam pesta pernikahan itu, namun nyatanya takdir berkata lain. Justru dialah yang menjadi pengantinnya, dan kini statusnya sudah menjadi seorang istri dari Gus muda yang berparas tampan bernama Ahmad Hussein Al-Hadar. Selamat atas pernikahan kalian, semoga berkah sampai maut memisahkan. Maafkan bibimu ini Sabil karena telah memaksamu menikah dengan Husain. Tapi kita tak ada jalan lain selain melanjutkan, ucap Suri, bibi sekaligus ibu dari adik sepupunya Zahra. Sabil yang mendengar itu hanya diam. Raut wajahnya tak terbaca dan tatapannya lurus menatap wajah tua bibinya. Ingin protes pun rasanya percuma saja. Dia terlanjur menyetujui saran ayahnya yang memintanya untuk menolong keluarga bibinya. Semakin waktu berlalu, suasana pestanya semakin ramai. Banyak tamu yang datang dan memberi selamat pada Sabil dan Husain. Meski sebagian dari mereka merasa heran karena pengantin wanitanya berbeda dengan yang ada di surat undangan. Tak apa-apa Bi, semuanya juga sudah terlanjur terjadi dan sekarang aku sudah menjadi istrinya Mas Husain. Untung dia dan keluarganya tak marah saat tahu Zahra pergi, jadi bibi dan paman bisa tenang. Sekarang kita harus cari tahu di mana keberadaan Zahra, ujar Sabil dengan suara yang tenang. Husain dan kedua orang tuanya memang tak marah, hanya saja mereka sangat terkejut, kecewa pastinya.
Tapi orang tua Husein memilih untuk bungkam dan berpikir positif jika putranya dengan Zahra tak berjodoh. Meski sebelumnya mereka juga tak menyangka jika wanita yang selama ini dia kenal pendiam dan selalu menjaga pandangannya itu memiliki laki-laki lain, bahkan sampai nekat melarikan diri dari pernikahan. Husein dan Zahra memang dijodohkan, namun orang tua kedua belah pihak tidak memaksakan itu. Mereka menyetujui apapun keputusan mereka, tapi entah kenapa malah berakhir seperti ini. Kiai Umar selaku ayah dari Husein sempat ingin membatalkan pernikahan itu, namun Bisuri menolak dan memintanya untuk melanjutkan. Bukan apa-apa, dia hanya merasa tak enak karena telah mempermalukan keluarga pihak mempelai pria karena ulah putrinya. Maka dari itu Bisuri meminta bantuan kepada kakaknya yang tak lain adalah ayahnya Sabil untuk membujuk putrinya menggantikan posisi Zahra. Meski awalnya Sabil menolak keras dan tak peduli, namun pada akhirnya dia luluh dengan bujukan sang ayah begitu pria tua itu mengungkit permintaannya yang dari dulu menginginkannya segera menikah. Terima kasih Sabil karena kamu sudah menolong Bibi. Kamu memang anak baik, persis seperti mendiang ibumu. Bibi doakan setelah ini kamu bisa hidup bahagia bersama Husein. Dia itu pria yang baik dan soleh. Bibi yakin dia akan memperlakukanmu dengan baik sebagai istrinya, ucap Bisuri. Waktu pun terus berjalan, tak terasa hari akan menjelang malam. Suara sholawat dari masjid mulai terdengar, pertanda waktu maghrib akan segera tiba. Satu persatu para undangan pun mulai berkurang, hingga menyisakan anggota inti keluarga dan panitia pesta. Sabil yang kini sedang duduk di kursi plastik yang ada di dalam rumah bibinya, seraya mengemil makanan ringan, mulai beranjak. Kedua tangannya mengangkat ujung gaun pengantin yang menjuntai, lalu melangkah masuk ke kamar pengantin, kamar yang tadinya diperkhususkan untuk Zahra. Mau kemana? Tanya seorang pria. Seketika itu pula langkah Sabil terhenti. Dia menoleh ke arah suara dan melihat Husein sudah berdiri di ambang pintu. Penampilan pria itu sedikit berantakan, wajah rupawannya nampak kelelahan. Mau membersihkan badan, sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Mas Husein juga harus segera mandi dan pergi ke masjid, jawab Sabil. Husein tak langsung merespon ucapan Sabil, namun dia berjalan mendekatinya. Aku bantu angkat gaunmu ya, biar lebih cepat jalannya, ucap Husein lembut. Sabil pun mengangguk samar, tanda setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sabil memang memiliki karakter agak dingin, irit bicara dan cuek. Husein yang menyadari sifat istrinya itu hanya bisa menghela nafas dan dengan ikhlas menerima itu. Setelah itu mereka jalan masuk lebih dalam lagi ke rumah Bisuri yang bisa dibilang sederhana namun terlihat luas. Assalamualaikum, ucap Husein memberi salam, begitu sudah berada di dalam kamar pengantin. Waalaikumsalam, balas Sabil lirih, kemudian berbalik badan menghadap ke Husein. Mas Husein bisa tunggu di luar dulu, aku mau melepas gaun ini. Maaf, bukannya maksud mengusir, tapi aku belum terbiasa. Aku harap kamu mengerti, pintas Sabil ragu. Husein tak bersuara, dia hanya mengangguk, kemudian kembali keluar kamar dan menutup pintu. Sepergian sang suami sambil menghela nafas panjang, tatapan matanya begitu tak terbaca, sebelum akhirnya dia kembali berbalik badan dan berjalan ke meja rias. Sementara itu Husein melangkahkan kakinya ke dapur, meraih gelas kosong yang ada di meja makan dan meraih teko plastik, kemudian menuangkan air ke gelas. Dengan sekali tenggakan air itu sudah tandas dan berpindah ke dalam perutnya. Husein, terdengar seorang laki-laki memanggil, membuat si pemilik nama menoleh. Dia langsung tersenyum hangat saat melihat ayah mertuanya datang menghampiri. Iya ya, ada apa? Tanyanya. Begitu Rohmanto sudah berada di dekatnya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa tak masuk kamar? Sebentar lagi maghrib loh, balas Rohmanto dengan pertanyaan. Di kamar ada Sabil sedang melepas gaunnya. Dia menyuruhku untuk menunggu di luar, jawab Husein.
Rohmanto yang mendengar itu diam sejenak, kemudian menghela nafas. Sebelah tangannya menepuk pelan bahu tegap sang menantu, lalu mengusapnya perlahan. "Kamu yang sabar ya nak." Sabil bertingkah seperti itu karena belum terbiasa saja. Dia masih butuh waktu untuk beradaptasi. Terlebih kalian belum saling mengenal lebih jauh. Jadi ayah harap kamu bisa mengerti, ucapnya hangat. Husein yang mendengar itu tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, aku paham. Aku juga tak merasa tersinggung sama sekali dengan sikapnya barusan. Insya Allah aku akan sabar menghadapi sifat dinginnya itu." "Syukurlah kalau begitu." Ayah jadi sedikit lega. Semenjak ibunya meninggal, dia memang menjadi pribadi yang dingin dan selalu melakukan apapun seorang diri. Tapi percayalah, sebenarnya Sabil itu tipikal orang yang manja dan cerewet, jelas Rohmanto. Husein kembali tersenyum. Dia percaya dengan semua ucapan ayah mertuanya itu. "Setelah ini rencanamu apa?" tanya Rohmanto. Seraya menarik kursi makan dan duduk di sana. Begitupun dengan Husein yang juga ikut menarik kursi dan duduk di samping Rosmanto. "Sebelum aku kembali ke Jakarta, Abi dan Umi memintaku untuk membawa Sabil ke pondok. Akan ada acara penyambutan kecil-kecilan di sana. Sekalian ingin memperkenalkannya ke seluruh santri," Husein menjelaskan. Rohmanto yang mendengar itu manggut-manggut mengerti, lalu terdiam sejenak. Pandangannya begitu kosong dan Husein yang memang tengah menatap sang ayah mertua tentu menyadari hal itu. "Ayah kenapa?" tanyanya khawatir. Rohmanto menggeleng seraya tersenyum, lalu menjawab, "Tidak apa-apa nak. Ya sudah kalau begitu, nanti kita berangkat bersama saja ke stasiunnya." Sejenak senyap, kedua pria berbeda generasi itu sama-sama bungkam dengan pikiran yang kemelut. Sama halnya dengan Rohmanto, Husein sendiri pun tak menyangka akan berakhir menikahi wanita lain yang tak begitu dia kenal. Namun dia tak merasa menyesal sama sekali. Justru dia sangat bersyukur karena dengan terjadinya kejadian ini, Allah sedang menunjukkan siapa Zahra sebenarnya dan siapa jodohnya. Keduanya masih melamun hingga akhirnya mereka dikejutkan oleh suara Sabil. Mereka melihat gadis itu sudah berpakaian santai dengan jilbab instannya. Wajahnya pun sudah bebas dari make up yang menurut Husein jauh lebih cantik. "Mas Husein, ayah, kalian di sini?" tanya Sabil. "Iya, kenapa? Apa ayah tidak boleh meminjam suamimu sebentar saja?" ujar Rohmanto sambil berpura-pura kesal. "Ayah kenapa sih?" protes Sabil seraya memajukan bibirnya. Husein yang melihat itu tampak menahan senyum. Dia merasa gemas dengan wajah istrinya itu. "Kamu sudah selesai mandi?" tanyanya kemudian membuat Sabil beralih menatapnya. "Sudah, Mas Husein juga sana cepat mandi. Sudah hampir masuk waktu maghrib. Jangan sampai terlambat berangkat ke masjid," jawab Sabil datar. Husein mengangguk patuh. Dia pun berpamitan pada ayah mertuanya dan berlalu pergi menuju kamar. "Ayah juga jangan sampai terlambat ke masjid. Sebentar lagi azan. Aku mau membantu Mas Husein dulu," titah Sabil pada ayahnya. Kemudian berbalik badan untuk menyusul langkah suaminya. Sedangkan Rohmanto yang melihat itu tersenyum senang. Meskipun awalnya Sabil menolak pernikahan ini, tapi pada akhirnya setuju. Bahkan dia sudah tahu dengan tugasnya. Dia hanya berharap semoga putrinya itu bukan hanya sekedar menjalani perannya sebagai istri, tapi juga bisa menerima sepenuhnya Husein sebagai suaminya. Hatinya benar-benar sudah merasa lega karena putri tunggalnya itu sudah menikah. Maka tugas dari mendiang istrinya pun sudah tuntas. Sekarang kamu bisa beristirahat dengan tenang, Laila, karena putri kita sudah ada yang menjaga. Sementara itu di dalam kamar, "Mas Husein, kopermu di mana? Biar aku siapkan pakaian sholatmu nanti," tanya Sabil begitu tiba di kamar, seraya mengekor langkah Husein dari belakang. Husein yang mendengar itu mendadak menghentikan langkahnya, membuat Sabil yang ada di belakangnya spontan berhenti. Hampir saja dia menubruk tubuh tegap itu jika dia tak pandai menahan diri. "Sepertinya masih di bagasi mobil. Sebentar aku telepon sopir dulu," jawabnya. Kemudian mulai merogoh kantong celananya dan mulai menelpon. "Assalamualaikum, Mang Asep ada di mana?" tanya Husein pada orang di seberang telepon. "Waalaikumsalam.
Mamang sudah pulang dan sekarang sedang bersiap berangkat ke masjid, jawab Mang Asep santai. Loh, kok sudah pulang, Mang? Tanya Husen agak terkejut. Kan sore tadi Aden sendiri yang menyuruh Mamang mengantar bapak dan ibu pulang. Kata Aden juga memang tak perlu kembali ke sana lagi. Ya sudah, memang langsung pulang ke rumah saja, jelas Mang Asep yakin. Mendengar itu, Husen langsung menepuk jidatnya sambil mendesis, membuat Sabil yang memang tengah memperhatikannya mengernyit heran. Ada apa ya, Den? Tanya Mang Asep bingung. Sepertinya koperku tertinggal di mobil, Mang, jawab Husen singkat. Astagfirullah, terus bagaimana, Den? Mang Asep menjadi panik setelah mendengar ucapan Husen. Dia sendiri pun lupa dengan hal itu. Terlalu antusiasnya atas pernikahan majikannya yang selama ini selalu menyendiri sampai lupa dengan perlengkapan yang sudah disiapkan. Iya, Mang, aku mau mandi tapi tak ada baju ganti. Itu pun baru ingat setelah Sabil bertanya keberadaan koperku, jawab Husen. Ya sudah, Den, Mamang kesana sekarang. Kemungkinan 1 jam lagi sampai. Maaf ya, Den, Mamang juga lupa karena terlalu antusias dengan pernikahan Aden, ujar Mang Asep. Memangnya tak apa-apa, Mang. Duh, malah jadi merepotkan Mamang, ujar Husen tak enak, seraya menoleh menghadap ke arah Sabil yang masih setia memperhatikannya. Iya, tidak apa-apa, Den. Toh jaraknya juga nggak terlalu jauh. Mudah-mudahan saja jalanan tidak macet, jawab Mang Asep meyakinkan. Iya, Mang, hati-hati di jalan. Tak perlu ngebut, dibawa santai aja. Makasih ya, Mang. Assalamualaikum. Setelah itu panggilan berakhir dan Husen menatap sepenuhnya pada Sabil. Sebentar lagi Mang Asep akan kesini membawakan koperku. Aku tinggal mandi dulu ya. Handuk bekas kamu mana? Ujar Husen. Sabil terkejut mendengarnya. Mas Husen mau pakai handuk bekasku? Tanyanya kemudian. Husen mengangguk. Tak apa-apa kan? Tanyanya santai. Sabil mengangguk samar. Ada di dalam kamar mandi. Aku gantung di belakang pintu, jawabnya kemudian. Husen tak lagi bersuara. Pria itu langsung melangkah pergi masuk ke kamar mandi setelah sebelumnya menaruh ponsel dan dompetnya di atas meja rias, meninggalkan Sabil yang memandang kepergiannya dengan wajah datar. Selama menunggu suaminya selesai mandi dan Mang Asep datang, Sabil memilih untuk duduk di sisi ranjang sambil bermain ponsel, mengecek sosial medianya yang sangat jarang dia buka. Sabil tiba-tiba tercengang saat melihat beranda akun sosial medianya sudah dipenuhi oleh postingan para sahabatnya yang mengucapkan selamat atas pernikahannya. Semenjak pindah ke kampung halamannya, Sabil memang jarang bermain sosmed. Jangankan bermain, menyentuhnya saja hampir tidak pernah. Hal itu karena dirinya sibuk membantu usaha nenek dan ayahnya untuk menjual ikan basah. Selain itu, Sabil juga memang sudah bekerja di salah satu warung makan yang ada di tepian pantai. Meski sistem kerjanya masih serabutan dengan upah yang hanya cukup untuk keperluannya saja, tapi dia tetap menikmatinya. Sabil mengabaikan semua postingan tersebut, juga beberapa pesan yang menumpuk. Dia memilih untuk menonton video-video singkat yang ada di akun Instagramnya. Lalu dia akan memberikan tanda jempol jika menurutnya menarik. Waktu pun terus berlalu hingga mendekati setengah jam, namun Husen belum juga keluar dari kamar mandi. Sabil tak tahu hal apa saja yang suaminya lakukan di sana, dan dia juga tak peduli. Tak lama setelah itu azan maghrib pun terdengar, membuat Sabil berhenti bermain ponsel. Bersamaan dengan itu terdengar suara ketukan dari arah pintu. Sabil langsung menaruh ponselnya ke kasur lalu beranjak cepat untuk membuka pintu. Dia melihat seorang pria setengah baya berbadan agak gemuk dan memakai pakaian serba hitam di depan pintu, seraya tangannya mententeng koper kecil. Mang Asep ya, tebak Sabil, dan dapat balasan anggukan dari si pemilik nama. Maaf non, saya disuruh Aden Husen untuk mengantar kopernya, ucapnya. Oh iya, terima kasih Mang, balas Sabil lalu meraih gagang koper tersebut dan membawanya masuk. Kalau begitu saya langsung permisi non, assalamualaikum, pamitnya, seraya menunduk hormat. Tunggu dulu Mang, cegah Sabil membuat Mang Asep berhenti dan kembali menatapnya.
"Iya, ada apa?" tanya Mang Asep bingung. "Mamang sudah sholat maghrib belum?" tanya Sabil seraya dibalas oleh gelengan Mang Asep. "Bawa sarung tidak, Mang?" tanya Sabil lagi. "Bawa, Non," jawab Mang Asep singkat. "Mamang tunggu dulu di depan, nanti bisa berangkat bareng Mas Husen dan ayahku ke masjid," titah Sabil seraya mengembangkan senyum manisnya. Mang Asep mengangguk patuh karena sejak awal berangkat dia ada niatan untuk menumpang sholat di sana. Setelah kepergian Mang Asep, Sabil kembali menutup pintunya, menarik koper suaminya itu ke kamar dan membawanya ke sudut ruangan. Jemarinya membuka resleting koper tersebut dan mulai memilih pakaian apa yang nanti suaminya kenakan. Sabil hanya mengambil baju koko, sarung, peci, dan sajadah saja. Untuk pakaian dalamnya dia belum berani, biar nanti suaminya sendiri yang pilih. Setelah itu dia kembali menutupnya dan berjalan ke ranjang, meletakkan pakaian yang tadi dia pilih di sana. Sementara dia sendiri juga bersiap-siap dengan alat sholatnya. Beberapa saat setelahnya pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan sosok Husen yang hanya memakai anduk sebatas pinggangnya saja. Rambut dan badannya terlihat masih basah, bahkan tetesannya pun nampak begitu jelas. Sabil yang kala itu sudah memakai mukenanya dan duduk di atas sajadah, melihat tubuh telanjang suaminya langsung memalingkan wajahnya. Jantungnya berdetak tak karuan begitu menyadari betapa sempurnanya ciptaan Tuhan yang ada di hadapannya. "Astagfirullah," lirihnya menyebut seraya memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Sedangkan Husen sendiri tak menyadari dengan tingkah istrinya itu. Pria itu tersenyum lega begitu melihat kopernya sudah sampai. Lalu pandangannya beralih ke arah Sabil yang sudah duduk manis di atas sajadah lengkap dengan memakai mukenanya. Lagi-lagi senyuman membawanya terbit kala menyadari istrinya sudah menyiapkan pakaiannya. Dengan santainya pria itu berjalan ke ranjang dan mengambilnya. "Kamu sudah wudhu?" tanya Husen setelah selesai memakai pakaiannya dan kini sedang menata rambutnya di depan cermin meja rias. Belum Mas," jawab Sabil gagap. Husen tak langsung menyahut, dia memasang pecinya di kepala kemudian jalan mendekati Sabil. "Aku pergi ke masjid dulu," pamitnya, lalu mengulurkan tangannya ke hadapan Sabil. Sabil menyambutnya dan mencium takjim punggung tangannya. Keduanya pun bertukar salam. Husen berlalu dari kamar. Setelah mendengar suara pintu kamar tertutup, Sabil langsung mengambil nafas panjang. Kedua tangannya menyentuh pipinya yang terasa panas. "Sepertinya mulai detik ini hidupku tak akan tenang," lirihnya. Tanpa dia sadari bahwa wajahnya tengah merona. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa manusia hanya bisa berencana, tetap Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas semua yang terjadi di alam semesta ini. Seperti halnya Husen yang sudah dijodohkan dengan Zahra, tapi di saat akad akan dimulai, calon istrinya itu justru kabur bersama laki-laki lain. Alhasil dia akhirnya menikah dengan Sabil, yang mana memiliki akhlak yang lebih baik dibandingkan Zahra. Hal ini bisa terjadi karena Tuhan sudah mengatur jalan mereka berdua. Karena laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Begitupun sebaiknya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.